إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah Jumat rahimahullah. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai khatib, tak lupa saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjaga ketaatan dan ketakwaan-Nya. Jamaah Jumat rahimahullah. Waktu demikian cepat berlalu. Bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan keutamaan sudah kita tinggalkan. Hari ini rasanya kita belum sempat move on dari suasana Ramadan kemarin. Keindahannya masih membayang dalam hati ini. Dan belum rela rasanya untuk meninggalkannya. Hari-hari Ramadan yang penuh dengan kekhusyuan beribadah, puasa Ramadan, kemudian sholat tarawih, sedekah, tadarus Al-Quran, majelis-majelis ilmu dan lain sebagainya. Akankah semua berlalu seiring perginya Ramadan? Tentu saja tidak. Jika kita memandang bahwa Ramadan adalah dasar yang dimiliki kita, maka tolak ukur keberhasilannya adalah seberapa istiqomahkah diri kita dalam melanjutkan amal kebaikan yang sudah kita lakukan selama Ramadan kemarin. Jamaah Jumat rahimahullah. Sebagaimana kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, kita juga tetap mengharapkan rahmat-Nya di bulan lainnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Yang artinya, wahai manusia, kalian semua butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Inilah makna istiqomah yang sesungguhnya dan menjadi pertanda diterimanya amal soleh seorang hamba. Jika Allah menerima amal kebaikan seseorang hamba, maka Dia akan memberi taufik kepadanya tersebut untuk beramal soleh seperti ini.
Sebagaimana ucapan salah seorang ulama, ganjaran perbuatan baik adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan baik setelahnya. Maka barang siapa yang melakukan amal kebaikan lalu kemudian ia mengerjakan amal kebaikan lagi setelahnya, maka itu merupakan pertanda diterimanya amal kebaikannya yang pertama. Sedangkan barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan kemudian ia mengerjakan perbuatan buruk setelahnya, maka itu merupakan pertanda tertolak dan tidak diterimanya amal kebaikan tersebut. Ketika di bulan Ramadan dengan segala kesungguhan kita menjalani ibadah, maka selanjutnya terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga keistiqomahan setelah Ramadan. Di antaranya yaitu yang pertama adalah menjaga sholat wajib berjamaah di masjid. Kita selalu mengusahakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu secara tepat waktu dan secara berjamaah di masjid. Hal tersebut adalah manifestasi kita dan kesungguhan kita dalam memenuhi panggilan Allah SWT dan menggapai berbagai keutamaan. Sebagaimana sebuah hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa amal yang kita akan pertama kali dihisab adalah amalan sholat, maka sudah sewajarnya kita memperbaiki bagus sholat kita. Yang artinya sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah SWT berfirman, lihatlah apakah hamba-Ku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat ini. Kemudian yang kedua adalah melanjutkan dengan puasa sunnah. Setelah 1 bulan kita melaksanakan puasa Ramadan, maka di luar Ramadan kita bisa melanjutkan dengan puasa sunnah. Pada bulan Syawal terdapat perintah puasa sunnah yaitu puasa Syawal, di mana setelah 1 bulan berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka akan mendapatkan keutamaan seperti orang yang berpuasa selama setahun penuh. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamil dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya kita dapat melaksanakan puasa sunnah lainnya, yakni seperti puasa Daud, kemudian puasa Senin Kamis atau puasa Aidul Fitri, puasa 3 hari di pertengahan bulan, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat pergaulan atau lingkungan yang positif. Teman yang soleh, kemudian rajin ibadah atau aktif di komunitas agama yang harus kita gauli bersama atau kita sering berteman dengannya, yang bisa membawa dampak baik untuk kita. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman baiknya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman baik kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah konsisten melakukan amal-amalan sunnah. Jika selama Ramadan kita terbiasa untuk membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, kemudian kita memperbanyak sedekah, rajin menghadiri majelis ilmu, maka di luar Ramadan kesemuanya itu secara konsisten harus terus kita lakukan.
Kemudian yang kelima adalah berdoa memohon ketetapan hati. Senantiasa membiasakan berdoa kepada Allah agar diberikan ketetapan hati, agar selalu teguh di atas agama Allah. Di antara doanya yaitu Ya Muqallibal Qulub, Tsabbit qalbi ala dinik. Artinya, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jamaah Jumat rahimahullah. Demikian khutbah Jumat yang bisa saya sampaikan, semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Doa semoga kita senantiasa diberikan istiqomah dan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, semoga tetap melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu